Saudaraku yang terkasih dalam Kristus Yesus, dimanapun Anda berada, selamat hari Minggu dan salam sehat untuk kita semua. Terima kasih Tuhan melindungi kita, terutama dari ancaman COVID-19 ini. Dan keadaan di Jakarta nampaknya COVID sudah semakin menurun, dan puji Tuhan kita sehat semua. Kita ketemu dan mendengarkan firman Tuhan yang diperuntukkan untuk kita pada hari Minggu tanggal 26 September 2021. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara-saudara sekalian. Firman Tuhan untuk kita tertulis dalam surat Paulus kepada Filemon, pasal yang pertama, ayat 8 hingga ayat 17, dan saya akan bacakan untuk kita semua. Karena itu, sekalipun di dalam Kristus aku mempunyai kebebasan penuh untuk memerintahkan kepadamu apa yang harus engkau lakukan, tetapi mengingat kasih-Mu itu, lebih baik aku memintanya daripadamu. Aku, Paulus, yang sudah menjadi tua, lagi pula sekarang dipenjarakan karena Kristus Yesus, mengajukan permintaan kepadamu mengenai anakku yang kudapat selagi aku dalam penjara, yakni Onesimus. Dahulu memang dia tidak berguna bagimu, tetapi sekarang sangat berguna baik bagimu maupun bagiku. Dia kusuruh kembali kepadamu, dia yaitu buah hatiku. Sebenarnya aku mau menahan dia di sini sebagai gantimu untuk melayani aku selama aku di penjara karena Injil. Tetapi tanpa persetujuanmu aku tidak mau berbuat sesuatu, supaya yang baik itu jangan engkau lakukan seolah-olah dengan paksa, melainkan dengan sukarela. Sebab mungkin karena itulah dia dipisahkan sejenak daripadamu, supaya engkau dapat menerimanya untuk selama-lamanya. Bukan lagi sebagai hamba, melainkan lebih daripada hamba, yaitu sebagai saudara yang kekasih. Bagiku sudah demikian, apalagi bagimu, baik secara manusia maupun di dalam Tuhan. Kalau engkau menganggap aku temanmu seiman, terimalah dia seperti aku sendiri. Sampai di situ firman Tuhan untuk kita saudara yang terkasih. Indah sekali firman yang barusan kita dengar. Itu surat dari Paulus kepada sahabatnya, sahabat dalam iman, namanya Filemon. Dan apa yang dimintakan oleh Paulus ialah supaya dia menerima Onesimus yang dulunya hamba daripada Filemon, tetapi dia lari dari rumah Filemon dan ketemu Paulus di kota Roma, dan dia mendengarkan khotbah-khotbah daripada Paulus, dan oleh sebab itu dia bertobat dan menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat hidupnya. Itulah keadaan yang melatar belakangi isi surat ini. Saudaraku yang terkasih, indah sekali surat ini karena ada 3 orang di sini yang bersahabat dan menjadi saudara di dalam Kristus Yesus, yakni Paulus, Filemon, dan Onesimus. Saudara yang terkasih, mari kita tanya dulu diri kita sebentar. Apa ciri khas kita sebagai orang Kristen? Apa ciri khas Anda? Ciri khas aku sebagai orang Kristen, sebagai orang percaya kepada Kristus. Banyak orang mengutamakan bentuk-bentuk lahiriah untuk menunjukkan jati dirinya, citranya yang berbeda dengan orang yang lain. Mungkin dalam bentuk pakaian, mungkin dalam bentuk jaket dengan warna tertentu, mungkin dengan semboyan
We are different. Kita adalah beda dengan mereka-mereka. Itu yang kita lihat dalam hidup sekitar kita. Tetapi kita boleh tanya diri kita sendiri, kalau begitu apa ciri khas orang Kristen? Apakah pakaiannya? Apakah sisir rambut atau potongan rambutnya atau bajunya? Saudara yang terkasih, ciri khas orang Kristen keluar atau lahir dari dalam ini, dari batin ini. Yang saya maksud ialah kasih. Itulah ciri khas kita. Kasih itu. Dan Tuhan Yesus mengajarkan kepada kita, kalau kita baca Injil Matius pasal 22 ayat 37 sampai 39 berbunyi demikian. Hendaklah kamu mengasihi Tuhan Allahmu yang di atas vertikal. Hendaklah engkau mengasihi Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu. Itulah hukum yang pertama dan terutama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu, hendaklah engkau mengasihi temanmu sesama manusia sama seperti dirimu sendiri. Saudaraku yang kekasih, siapa yang benar-benar mengasihi Allah, dia akan tahu bagaimana dia mengasihi temannya sesama manusia. Iman yang vertikal yang ditujukan kepada Allah itu memampukan dia untuk berbuat secara horizontal terhadap sesama manusia. Dan dasarnya ialah kasih. Kalau kita baca surat Rasul Paulus kepada jemaat di Kolose pasal 3 ayat 12. Dan di atas itu pakaikanlah kejujuran, kerendahan hati, ketulusan, kesabaran. Itulah yang terutama. Tetapi dia lanjut lagi pada ayat 14 yang berbunyi, dan di atas semuanya itu, di atas kejujuran, kesabaran itu, di atas itu semuanya, kenakanlah kasih sebagai pengikat yang menyempurnakan dan mempersatukan. Kenakanlah, put on dalam bahasa asing. Pakaikanlah sebagai citramu dalam menunjukkan kekristenanmu. Pakaikanlah kasih itu. Dan dengan kasih itu nampaklah jati dirimu, nampaklah citramu bahwa kamu adalah pengikut Kristus atau orang Kristen yang sejati. Saudara, oleh karena itu kita simak khotbah ini, dan untuk lebih gampangnya saya sampaikan dua pesan. Pesan yang pertama berbunyi, di dalam kasih kita bersaudara serta saling menghargai. Saya ulangi sekali lagi, di dalam kasih kita bersaudara, saling mengasihi dan saling menghargai. Itulah yang nampak dalam hubungan antara Paulus dan Filemon. Filemon orang kaya di Kolose, tapi dia juga orang yang rendah hati, orang yang senang bersekutu, orang yang suka juga untuk menolong dan memberi, berdiakonia. Paulus yang dipenjarakan di kota Roma bukan karena tindakan kriminal, bukan karena berbuat jahat, tetapi dia dipenjarakan oleh karena ajarannya, oleh karena iman percayanya, kesaksiannya tentang Yesus sebagai juru selamat dunia. Dia bermarturia menyaksikan Kristus adalah juru selamat umat manusia. Dan Onesimus, hamba yang melarikan diri dari rumah Filemon, mungkin dia juga
mencuri sesuatu, membawa barang daripada majikannya, tuannya Filemon. Tetapi sesudah ketemu dengan Paulus, mendengar khotbah-khotbah Paulus, maka dia menyadari dirinya siapa dia, dan dia bertobat. Dia mengarahkan hidupnya bukan lagi ke dunia ini, tapi mengarahkan hidupnya kepada juru selamat dunia, yakni Yesus Kristus. Bahkan dia menjadi pembantu Paulus yang sudah tua dan dipenjarakan itu. Demikian dikatakan dalam surat kepada Filemon ini. Onesimus membantu Paulus. Mungkin ada yang dibutuhkan dari luar, dia beli, dia sampaikan kepada Rasul Paulus. Mungkin ada yang keperluan tentang makanan, tentang minuman, tentang sesuatu. Di situ Onesimus sangat-sangat berperan dan menjadi sahabat dari Paulus. Saudara, kasih itu telah menjadi satu ikatan yang mempersatukan dan saling menghargai di antara semua orang. Itulah Paulus, Filemon, dan Onesimus. Saudara, Paulus meminta supaya Onesimus kembali kepada majikannya Filemon di Kolose. Dia menulis surat, dan itulah surat yang kita baca tadi. Dia menulis surat meminta supaya Onesimus ini diterima bukan lagi sebagai hamba, tetapi sebagai saudara seiman. Dan untuk menyertai Onesimus kembali ke Kolose, maka petugas daripada Paulus juga yang namanya Tikhikus menyertai Onesimus, memberi penjelasan nanti kepada Timotius di rumahnya, memberi penjelasan kepada Filemon di rumahnya. Saudara yang kekasih, karena kasih itu maka kita dipersatukan. Karena kasih itu maka kita juga saling bersaudara dan saling mengasihi. Ada lagu yang sudah kita kenal yang kalimatnya demikian: dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara sekarang dan sampai selama-lamanya. Saya ajak kita supaya hidup dalam kasih dan saling menghargai. Kalau ada pembantu rumah tangga di rumah Anda, PRT, terimalah dia sebagai saudara, bukan sebagai budak, tetapi sebagai saudara yang saling menolong dan saling menghargai. PRT itu bukan ibarat mesin cuci, kalau dipencet, dinyalakan, dia terus berputar. Tapi pembantu rumah tangga itu adalah manusia ciptaan Tuhan yang harus dikasihi, dihormati, walaupun dia datang dari suku dan agama yang berbeda. Seorang direktur atau manajer di satu perusahaan memiliki banyak pekerja buruhnya, tapi si direktur dan manajer itu harus melihat bahwa buruh-buruh itu adalah teman sekerjanya dalam melaksanakan tugasnya di bidangnya masing-masing, dan dia harus menghargai mereka, bahwa pekerja itu bukan sebagai budak, tetapi sebagai sahabat, teman sekerja untuk mewujudkan cita-cita dan keinginan dari perusahaannya. Itulah pesan pertama untuk kita, saudara yang terkasih. Dan orang yang bertobat harus kita terima sebagai saudara. Orang yang punya agama dan mengerti akan Tuhan harus kita terima juga sebagai saudara. Saling menghargai dan saling menghormati. Pesan yang kedua dari
surat kepada Filemon ini berbunyi, kita hidup bersekutu sebagai keluarga Allah. Saya ulangi sekali lagi, kita hidup bersekutu sebagai keluarga Allah. Siapa kita yang dimaksud di sini? Manusia, setiap orang punya identitas, dan itu nampak dalam kartu penduduknya, KTP. Namanya siapa, marganya siapa, berasal dari mana, agamanya apa, dan lain-lain, menunjukkan identitas si pemegang KTP itu, dan itu berlaku untuk seumur hidupnya di negara Indonesia. Saudaraku, identitas kita bukan lagi soal nama, bukan soal marga, dan berasal dari mana. Tapi identitas kita ialah kita adalah keluarga, tubuh Kristus, gereja yang dipanggil keluar dari dunia ini, walaupun masih tinggal di dunia ini, tapi menunjukkan satu pola sikap, pola hidup yang baru. Gereja adalah keluarga Allah. Gereja saling berhubungan satu dengan yang lain. Bukan hanya gereja di tempat dia sendiri, tapi juga dengan gereja di seluruh Indonesia, gereja dengan gereja yang lain di Amerika, di Afrika, di Eropa, di Australia, di Asia. Itu merupakan satu keluarga besar dari Allah sendiri. Dan kita mengakui, selalu mengucapkan iman kepercayaan kita, berkata, aku percaya akan adanya suatu gereja yang kudus dan yang yang mencakup seluruh manusia di seantero dunia ini. Itulah panggilan kepada kita sebagai panggilan kedua, supaya kita hidup bukan hanya untuk diri kita sendiri, tapi kita hidup juga untuk orang lain, saudara seiman, gereja yang lain, bukan hanya di Indonesia, tapi di seluruh belahan bumi ini. Marilah kita saling tolong menolong dan saling membantu. Saudaraku yang kasih, sebagai keluarga yang bertolong-tolongan, mulailah dari dirimu sendiri. Lakukanlah apa yang baik. Lakukanlah apa yang dapat kamu kerjakan semampumu. Tapi mulailah dari dirimu sendiri. Mungkin di jemaatmu, baru kepada orang lain, baru kepada suku yang lain, baru kepada negara yang lain. Dan itu sangat indah sekali bila kita hidup bertolong-tolongan. Kekristenan harus dinampakkan dalam sikap dan perbuatan. Dan firman Tuhan mengingatkan kita bahwa kekristenan itu bukan hanya omong doang, tetapi kekristenan itu harus dinampakkan dalam perbuatan dan tindakan yang jelas dan konkret. Tuhan Yesus berkata, tidak semua orang yang berkata kepada aku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan Allah Bapa di sorga. Tetapi hanya mereka yang melakukan kehendak Bapakku lah, mereka itulah yang masuk ke dalam kerajaan Bapakku di sorga. Firman itu mengingatkan kita sebagai orang Kristen harus berbuat yang konkret. Jangan hanya janji, omong doang. No action, talking only, NATO. Sungguh, ucapan dari Tuhan Yesus itu merupakan peringatan, tapi sekaligus menjadi dorongan masukan bagi kita, supaya hidup kita sebagai keluarga Allah kita tunjukkan dalam perbuatan dan tindakan-tindakan yang konkret. Mulai dari dirimu, di jemaatmu, baru kemudian ke jemaat yang lain,
ataupun ke negara yang lain di seantero dunia ini. Selamat hari Minggu saudaraku yang terkasih. Senang sekali kita bisa ketemu. Dan untuk kali ini sampai di sini renungan untuk kita. Kita ketemu lagi minggu depan. Anda sehat, aku juga sehat. Bersyukur kepada Tuhan, tetapi taati juga protokol kesehatan. Amin. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Allah Bapa di sorga atas firman-Mu yang barusan kami dengar. Bagaimana hubungan antara Paulus, Filemon, dan Onesimus itu berubah menjadi hubungan persaudaraan oleh karena mereka menjadi orang Kristen dan hidup dalam kasih dan saling mengasihi. Ajarilah kami untuk sikap seperti itu. Hidup dalam kasih di dalam rumah tangga, di dalam keluarga kami, kepada orang lain, di jemaat atau di gereja kami masing-masing. Bahkan hubungan yang baik dengan suku, agama, kepercayaan yang lain di negara kami ini. Terima kasih Tuhan, kami mendengarkan berita yang baik itu, bahwa di dalam kasih itu kami harus saling menerima, saling menghargai, karena kami telah bersaudara. Kami berdoa juga pada kesempatan ini untuk saudara-saudara kami yang masih dirawat di rumah sakit ataupun di tempat pembinaan, pengobatan yang lain. Tuhan kiranya memberikan kesembuhan kepada mereka. Biarlah COVID ini semakin hilang dari permukaan bumi di Indonesia ini. Begitu juga di negara yang lain. Biarlah COVID ini tidak menjadi ancaman lagi bagi banyak orang, bagi kami juga. Tapi kami boleh bersukacita dan merasa lega karena kami sudah divaksin dan karena COVID sudah mulai menghilang. Allah Bapa di sorga, ampuni kami dari segala kesalahan dan dosa kami. Allah Bapa di sorga, berkati juga keluarga kami, anak-anak, suami, istri, cucu kami, dan juga famili di tempat mereka masing-masing. Tuhan, terimalah doa kami di dalam Kristus Yesus, penebus kami yang hidup. Amin.